Di dalam zaman yang serba instan dan semua serba cepat, sesuatu yang berlangsung lambat atau terkesan lama itu akan menjadi sesuatu yang menggelisahkan, dan penantian menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Begitu pula yang sering dipertanyakan kepada Tuhan oleh orang percaya. Mengapa ada kesan seolah Tuhan itu lama memberikan jawaban atau lambat dalam menolong orang-orang yang butuh pertolongan? Disinilah pergumulan iman menjadi tumbuh muncul dan keraguan itu mulai mendampingi ketergesaan seseorang di dalam menantikan jawaban Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan tidak langsung menjawab bukan karena Ia tidak mau menjawab, tetapi Dia sedang menguji kesabaran orang yang memohon dan menantikan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan hari ini. Selama 1 minggu ini kita akan kembali melihat dari Mazmur. Dan Mazmur yang akan kita gali bersama dalam hari-hari ke depan ini yaitu Mazmur 40. Ayat yang kedua sampai yang keempat saya bacakan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Daud adalah satu sosok pribadi yang banyak kali diuji kesabarannya. Dia setelah diurapi menjadi raja untuk Israel, tidak langsung ke tahta di istana, tetapi ada perjalanan panjang sampai dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, raja sebelumnya. Dan ini adalah penantian yang panjang serta pengujian kesabaran yang dalam untuk Daud. Dan karena tabiat serta kebiasaannya menggembalakan ternak, kesabaran ini pun menjadi sesuatu yang sangat penting dalam tugas-tugasnya. Dia bersabar pula menghadapi domba-domba yang sesat. Dia juga bersabar untuk menangani bagaimana musuh-musuhnya untuk ternaknya itu menyerang. Dan begitu juga dalam kehidupan pemerintahannya, Daud mengalami banyak ujian kesabaran. Dan di dalam Mazmur 40 ini dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kalimat ini diucapkan sebenarnya mengandung sebuah makna. Aku telah menantikan Tuhan dengan sabar. Aku menantikan Tuhan dengan sabar. Ini merupakan satu kekuatan Daud untuk bertahan, yaitu kesabarannya. Sehingga efek dari kesabarannya itu dia mengalami bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Tentu saja sebagai seorang penggembala domba dan juga diangkat menjadi raja, kesabarannya ini sangat penting untuk dia menjadi pribadi yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan buah dari kesabaran ini yang memang waktu dijalaninya terasa pahit, seperti pepatah yang mengatakan kesabaran itu memang pahit tetapi buahnya manis. Dan kesabaran Daud berbuahkan dengan pengalaman bagaimana Tuhan menjenguk dia dan mendengarkan teriakannya untuk minta tolong. Menarik sekali, Daud tidak mengatakan lalu Tuhan menjawab atau Tuhan memberikan jalan keluar untuk pertolongan, tetapi yang dia syukuri
Akibat kesabarannya menantikan Tuhan, dia mengalami bagaimana Tuhan menjenguk dia dan mendengarkan teriakannya minta tolong. Inilah yang dia alami, yaitu bahwa Tuhan menjenguk dia agar dia menjadi pribadi yang tunduk kepada Tuhan. Bukankah di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Yang berarti bahwa ketika dia sedang dalam keadaan yang memang tidak berdaya, disitulah sebenarnya dia sedang dilatih untuk tunduk. Saat Tuhan menjenguk dia sedang dilatih ketundukannya kepada Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya buah dari kesabaran Daud, yaitu dia dijenguk Tuhan dan menjadi tunduk. Dan bukan itu saja, Tuhan melawat Daud agar Daud juga menjadi kuat. Dalam ayat 3 di situ dikatakan bahwa dia atau Tuhan menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Yang berarti Daud itu dibuat menjadi kokoh, kakinya dibuat tangguh di atas bukit batu, yang berarti ada pendakian yang tidak mudah, tapi langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Inilah tujuan kedua Tuhan melawat kita, yaitu agar kita kuat bersamanya. Dan semua ini buah dari kesabaran kita menantikan Tuhan. Dan ketika Daud lalu kemudian dikatakan dia ditetapkan langkahnya, maka dia makin melangkah dan makin kuat. Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Dan bukan itu saja, buah dari kesabaran Daud adalah Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulutnya untuk memuji Allah kita. Tuhan menaruhkan nyanyian baru dalam mulutnya. Ini bukan sekedar bicara masalah-masalah musik karena memang Daud seorang pemusik. Tapi bicara tentang nyanyian baru ini bicara tentang sebuah pembaruan yang Tuhan kerjakan, sehingga ada satu cara pandang atau perspektif yang baru dalam diri seseorang yang Tuhan taruhkan di dalam hati orang itu. Dan inilah yang dimaksud dengan Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji Allah, yaitu Tuhan membaharui Daud. Tuhan menghampiri agar Daud diperbaharui oleh Tuhan. Dan buah dari kesabaran itu mencapai puncaknya ketika itu menjadi kesaksian banyak orang, sehingga orang menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Pengalaman Daud dan kejujurannya mengungkapkan masa penantian Tuhan dengan sabar yang berbuahkan bagaimana Tuhan menjenguk dia agar tunduk, melawat dia agar kuat, dan menghampiri dia agar dibaharui. Ini telah menjadi sebuah pengalaman nyata dan konkret, membuat kita sebagai orang percaya juga belajar berserah seperti Daud dan belajar bersabar menantikan pertolongan Tuhan. Dia tahu waktu yang terbaik. Segalanya memang serba instan dan kita berharap semua serba cepat. Tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk melatih kesabaran kita. Karena disitulah iman akan berbuah banyak. Nama Tuhan akan dimuliakan. Dan cara Tuhan membentuk kita dengan kesabaran itu agar kita menjadi makin dewasa di dalam Tuhan. Selamat bersabar, selamat mengalami dijenguk oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan dihampiri oleh Tuhan. Amin.